Halo semua, perkenalkan nama saya Chris Bunutasoid dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal ujian tengah semester mata kuliah hidrolika tahun 2024. Oke, kita langsung saja ke soal nomor satu. Di sini diberikan gambar pompa pemadam kebakaran yang mengalirkan air sampai pada titik Y, kemudian airnya menyembur sampai pada titik Z. Di sini kita disuruh untuk menghitung daya pompa. Jika diketahui efisiensinya itu 80% dan kehilangan energi pada nozzle itu adalah 6% dari tinggi kecepatan pada pancaran. Jadi maksudnya ketika air keluar dari nozzle ini terdapat kehilangan energi karena energi minor karena perubahan penampang yaitu sebesar 6% dari kecepatan di titik Y itu sendiri. Di sini kita sudah diberikan petunjuk mengenai langkah-langkah penghitungan daya pompa. Yang pertama itu kita menggunakan persamaan energi aliran dari Y sampai Z. Kemudian itu untuk menghitung kecepatan. Kemudian kita bisa hitung debit yang keluar. Kemudian setelah itu kita mencari tinggi manometrik dengan persamaan energi dari W sampai Y. Kemudian kita bisa menghitung daya pompa. Oke, pertama saya akan menjelaskan daya pompa. Rumus daya pompa itu sendiri adalah Rho kali G kali H. H di sini adalah H manometrik, ya, H yang kita dapat dari langkah ketiga ini. Dikalikan dengan Q per efisiensi. Jadi, H yang dipakai adalah eh, perbedaan tinggi dan kemudian kehilangan energi di sepanjang pipa atau H manometrik atau total head pada satu sistem ini. Itulah nanti yang digunakan untuk menghitung daya supaya air dapat menyembur keluar. Oke, oke, kita masuk ke langkah pertama yaitu kita menggunakan persamaan Bernoulli ya dari titik Y sampai titik Z. Jadi mungkin teman-teman sudah belajar di mekanika fluida mengenai persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli menyatakan bahwa jika ada suatu sistem yang saling terhubung, ada titik satu, dan titik 2, ada titik B dan titik C dan titik A di sini. Eh, Total energi pada titik ini harus sama dengan titik ini jika ini adalah satu sistem yang berhubungan. Nah, parameter-parameter dari persamaan Bernoulli itu ada ketinggian, ya. Ketinggian itu ketinggian relatif terhadap garis referensi yang kita pilih. Jadi jika kita memilih garis referensi di sini, maka ketinggian si A diukur dari garis referensi ini. Dan begitu juga demikian kita lakukan pada titik B. Dia harus diukur pada referensi yang sama. Tidak boleh pada referensi yang berbeda. Oke. Kemudian parameter kedua adalah tinggi tekan. Tinggi tekan atau bisa dibilang eh, tinggi hidrostatis. Yaitu atau sering juga dibilang tinggi energi potensial pada titik A dan titik B. Kemudian ada juga tinggi energi akibat kecepatan atau kinetik. Jadi jika air mengalir dari titik A ke titik B dengan suatu kecepatan tertentu, kecepatan tersebut akan memberikan eh, porsi energi total dari titik A ini sebagai bentuk energi kinetik. Oke, jadi jika kita menghitung total energi pada titik Y di sini harus sama dengan total energi pada titik Z. Oke, jadi pertama kita harus mengidentifikasi jika kita ingin menggunakan persamaan Bernoulli ini ya, kita harus mengidentifikasi semua parameter-parameternya yaitu Z, tinggi tekan, dan tinggi kecepatan pada dua titik yang ingin kita tinjau. Karena kita meninjau titik Y dan Z, maka kita harus mengetahui parameter Z
atau ketinggian di titik ini. Oke, Z-nya di titik Z itu adalah 0. Adalah ini 1A, B. Dan pada perhitungan di soal ini, saya memakai NIM-ku sendiri yaitu A-nya 8 dan B-nya 6. Jadi di sini adalah 18,6 meter. Ketinggiannya 18,6 meter. Kenapa 18,6 meter? Karena saya menggunakan garis referensi yang berada di titik Y. Jadi ketinggian jet ini adalah ketinggian relatif terhadap garis referensi atau datum yang saya pilih. Tadi jetnya udah ada. Kemudian parameter kedua yaitu eh, tinggi tekan. Nah, di titik jet ini, karena air sudah mengalir keluar dari sistem, dia terpapar dengan udara luar, udara lingkungan, maka di sini kita asumsikan dia adalah P-nya itu adalah 1 atm. 1 atm ini adalah tekanan mutlak. Tapi dalam perhitungan aku menggunakan tekanan gauge. Jadi tekanan gauge itu gak memperhitungkan tekanan atmosfer. Jadi tekanan gauge-nya adalah 0. Oke. Untuk simplifikasi dan eh, kemudahan perhitungan, kita akan memakai tekanan gauge, bukan tekanan mutlak. Kemudian parameter ketiga adalah kecepatan. Kecepatan di titik jet ini, kecepatan di titik jet. Jika teman-teman meninjau titik jet ini saya asumsikan sebagai titik di mana air itu sudah mencapai puncak dan akan kembali ke bawah karena gravitasi. Jadi kecepatan di titik jet ini adalah 0. Oke. Ini adalah ketiga parameter yang akan kita masukkan ke persamaan Bernoulli di titik jet. Kemudian kita harus mencari juga parameter di titik Y. Di titik Y, jet-nya itu 0, karena dia sebagai garis referensi. Kemudian parameter kedua adalah tekanannya. Tekanannya juga 0, karena saya mengasumsikan titik Y ini berada pada ujung nozzle. Jadi jika nozzle-nya seperti ini semprotan air keluar, titik jet titik Y itu berada tepat di ujung nozzle ini. Ini adalah titik Y. Karena dia berada di ujung nozzle, jadi dia udah di luar sistem dan dia terpapar dengan udara lingkungan luar. Maka tekanannya adalah 0 atau 1 atm untuk tekanan mutlak. Jadi tekanannya sama dengan si tekanan di titik jet ini, 1 atm atau 0. Kemudian parameter ketiga adalah kecepatan. Nah, kecepatan di sini adalah nilai yang ingin kita cari. Oke. Jadi kita biarkan nilai ini sebagai bentuk variabel v dan yang nantinya akan kita dapatkan. Ini untuk semua parameter-parameternya sudah saya tulis juga di sini. Jet Y0, PY0, jet di titik jet, ketinggian titik jet itu 18 P, tekanan di titik jet itu 0. Ini ada keterangan juga. Oke. Kemudian V di titik jet, kecepatan di titik jet adalah 0. Ini keterangannya. Raw air itu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang saya gunakan 9,81 meter per second kuadrat. Oke, langsung saja kita masukkan semua parameter-parameter tadi ke eh, persamaan Bernoulli. Jadi di ruas kiri ini adalah titik Y dan di ruas kanan adalah titik Z. Dan jangan lupa untuk memasukkan kehilangan energi pada ruas Z sebagai penambah. Oke. Kenapa? Karena tadi kan rumus Bernoulli itu untuk eh, menjelaskan bahwa total energi di titik Y ini harus sama dengan total energi di titik Z. Sedangkan di titik Y kita diberitahu bahwa terjadi kehilangan tekanan sebesar 6% dari kecepatan di titik Y. Jadi energi di titik Z dan di titik Y karena ada kehilangan energi karena kehilangan energi minor ini eh, tidak sama. Jadi di ruas jet ini, total energi jet ini harus kita tambah dengan kehilangan energi si Y supaya Y
titik Y dan titik Z itu sama. Oke. Atau ini bisa jadi sebagai pengurang di ruas Y. Jadi kita bisa mengekspresikan persamaan Bernoulli yang tadi 3 parameter, kemudian kita kurangkan dengan nilai kehilangan energinya, atau bisa jadi penambah di ruas Z. Kedua hal itu sama aja. Oke, karena kita bisa tinggal eliminasi yang nilainya 0 di sini ya. Yang nilainya 0 apa aja tadi? Z di titik Y itu 0, kita bisa coret. P di titik Y itu 0, coret. Kemudian tekanan di titik coret. Kecepatan di titik Z juga 0, coret. Oke, jadi yang sisa adalah 18,6, ketinggian di titik Z 18,6, dan kehilangan energi. Oke. Oke, di ruas kiri ada VY kuadrat per 2G, di ruas kanan juga ada VY kuadrat per 2G. Jadi kita bisa eh, mengekspresikan eh, persamaan ini untuk mencari VY. Jadi kita mengisolasi VY di satu ruas saja. Bagaimana caranya? Prosesnya seperti ini. Kita kurangi ruas di sebelah kiri dengan VY kuadrat 0,06 VY kuadrat per 2G. Jadi dia jadi VY kuadrat per 2G dikurangi dikali dikali 1 dikurang 0,06. Oke, sama dengan 18,6. 18,6 ini adalah nilai nilai Z ini ya. Nilai Z eh, ini pakai sifat distributif. Jadi kalau ini pindah ruas ke kiri dia kan jadi bentuk pengurangan. Jadi kalau ini dikalikan 1 dia VY kuadrat per 2G dikurang 0,06 VY kuadrat per 2G. Oke, ini hanya untuk menyederhanakan bentuknya. Kemudian kita untuk mengisolasi VY kuadrat VY di satu sisi saja, kita bisa pindahkan bagian ini ke sini. Jadi kita bagi dengan 1 kurang 0,06. Kalau ruas kiri dibagi dengan 1 kurang 0,06, 0,06 akan habis. Karena A dibagi A adalah 1. Jadi 1 kurang 0,06 dibagi 1 kurang 0,06 adalah 1 kali 1. Atau sebenarnya nggak usah ditulis sih. Sama dengan 18,6 per ini 1 kurang 0,06. Oke. Kemudian di sini masih ada 2G, padahal kita menginginkan supaya di sisi ini hanya ada VY. Oke. Jadi kita kalikan ruas kiri dengan 2G. Dan ketika kita mengalihkan ruas kiri dengan 2G, ruas kanan harus kita kalikan dengan 2G. Oke, karena sama-sama ini di sini ada 2G, ini mati terhadap ini. Jadi di ruas kanan udah seperti ini. Di sini V-nya dalam bentuk kuadrat. Jadi kita harus menghilangkan kuadratnya dengan mengakarkan ini. Karena yang diakarkan, kuadratnya hilang dengan akar. Tapi ruas kanan juga harus dilakukan yang sama. Ini juga kita harus akarkan. Oke. Oleh karena proses ini, jadi bentuknya jadi seperti ini. VY sama dengan Z 18,6 per 1 kurang 0,6 kali 2G. Hasilnya adalah 19,7 meter per second. Oke, karena kita udah dapat kecepatan di titik Y, kita bisa mengetahui Q di sepanjang pipa atau saluran ini. Karena menurut hukum kontinuitas, Q itu sama dengan V kali A. Oke, dan Q itu konstan di sepanjang sistem ini. Jadi, yang berubah hanya V dan A. Jadi, Q di sini sama, Q di sini adalah sama. Kalau Q-nya sama, maka di titik ini kita bisa mencari V. Di titik ini kita bisa mencari V. Karena A sudah diketahui. A itu diketahui dari diameter tiap penampang pipa. Oke.
Jadi karena kita sudah mengetahui kecepatan di Y, kita bisa mencari debit air yang keluar. Debit air yang keluar kita tinggal pakai rumus yang tadi, rumus Q. Q sama dengan V dikali dengan A. A itu seperempat Pi D kuadrat. Dan D yang kita pakai adalah D di mana V kita hitung. V yang kita hitung kan tadi di Y. Maka di sini kita pakai D nozzle. Karena Y itu adalah bertepatan di nozzle. Dan Q yang kita dapat adalah 0,01 meter kubik per second. Sebenarnya eh, ini 0,01 sekian sekian sekian, tapi karena saya pakai 2 di belakang koma, jadi dia menampilkan 0,01. Tapi di perhitungan selanjutnya jika Q dipakai lagi 0,01 sekian sekiannya dia masih tetap dipakai dalam perhitungan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa pakai tingkat ketelitian mungkin 4 atau 3 ya. Jangan pas persis 0,01. Karena sebenarnya 0,01 yang saya gunakan di sini, jika digunakan di selanjutnya, dia sebenarnya panjang. Tapi hanya untuk ditampilkan aja dia pakai ketelitian 0,01. Untuk perhitungan tangan, mungkin teman-teman bisa memakai ketelitian 4 di belakang koma. Oke, petunjuk selanjutnya menyarankan kita untuk mencari tinggi manometrik. Oke, sebenarnya apa sih tinggi manometrik itu? Tinggi manometrik itu adalah total tinggi energi yang ingin eh, kita berikan kepada pompa supaya pompa dapat mengeluarkan semua air dalam sistem itu. Oke, jadi jika misalnya ada di sini pompa, ini ketinggiannya 8 meter, ini pipa, dan ini keluarannya, ini air semua. Jika pipa ini ingin mengeluarkan air ini, oke, maka dia membutuhkan energi sebesar sesuai dengan ketinggiannya. Jika ketinggiannya 9 meter, kita harus menambahkan tinggi manometrik pada perhitungan daya pompa 9 meter. Dan tinggi manometrik itu adalah tinggi total, bukan hanya eh, tinggi yang kita ukur dari garis referensi, tapi tinggi tekan dan tinggi ini tadi tinggi garis referensi, tinggi tekan dan juga tinggi kecepatan dan juga kehilangan energi. Oke. Jadi di sini saya menggunakan ekspresi rumus Bernoulli lagi karena Bernoulli itu menggunakan rumus Bernoulli dari titik W ke titik Y. Jadi titik W dan titik W di sini, titik Y di sini. Jadi jika saya menggunakan rumus Bernoulli dari titik W sampai titik Y, artinya saya ingin menghitung bahwa total energi di titik W ini harus sama dengan total energi di titik Y. Oke, ini semua parameter-parameternya. Di sini saya tambahkan H besar M. H besar M ini adalah tinggi manometrik yang ingin kita hitung. Sedangkan H kecil m ini adalah kehilangan energi minor atau sekunder. Kehilangan energi minor seperti yang dipelajari di mekanika fluida itu ada kehilangan karena perubahan luas area penampang dan juga karena ada belokan-belokan. Tapi di sini hanya ada karena eh, tadi karena diketahui di sini di nozzle ini ada kehilangan energi minor sebesar 6%. Oke. Eh, garis referensi yang saya gunakan untuk menghitung jet di kedua ruas adalah garis referensinya ada di titik W. Oke, jadi ketinggian W ini jetnya itu 0 dan di Y itu jetnya 4,5. Oke. Kemudian P. P-nya saya mengasumsikan bahwasanya di titik ini, di titik W, karena air itu karena pompa menghisap air dari satu sumber,
bisa bisa entah apapun, entah reservoir atau apa, dan permukaan air itu kontak dengan udara luar, maka di sebelah hisapan pompa ini dia tinggi tekannya adalah 1 atmosfer. Atau jika diukur menggunakan tekanan gauge, dia tekanannya adalah 0. Untuk kecepatan di titik W, kita bisa menghitung kecepatan di titik W itu menggunakan eh, key tadi ya. Karena kan kita udah dapat key di sepanjang pipa, kita bisa hitung kecepatan ini dengan rumus PW sama dengan key dibagi AW atau luas area di titik W. Menggunakan diameter pipa pada titik pada diameter pipa pada saluran ini. Diameternya 15 cm. Kemudian HM, H manometrik yang kita cari tadi, total tingginya. Di ruas kanan ada parameter Bernoulli untuk titik jet. Itu tadi yang udah kita cari, jet. Jet Y-nya dapat, P-nya itu atmosfer 0 ya. Bisa kita coret, ini juga bisa kita coret, ini bisa kita coret. V-nya, kecepatannya tadi udah kita dapat, ditambah dengan HF. Jadi HF ini adalah kehilangan energi primer. Jadi kehilangan energi primer itu adalah kehilangan energi yang disebabkan oleh air yang bergesekan dengan pipa. Dengan pipa di sepanjang pipa ini, pipa 1 dan pipa 2. Oke. Karena terdapat dua pipa yang berbeda, maka kekesatannya, koefisien kekasarannya berbeda juga. Di sini koefisiennya 0,05 dan di sini 0,02. Jadi kita harus mentotalkan kehilangan energi primer di pipa dan kehilangan energi primer di karet. Untuk rumusnya sendiri, kehilangan energi primer itu rumusnya LF LF kali 8 kali Q kuadrat per Pi kuadrat kali D pangkat 5 kali D. Ini untuk yang pipa ya. L pipa, F pipa. Ditambah dengan kehilangan energi di saluran kedua, yaitu saluran selang. Jadi kita pakai di sini L selang, F selang, dan D selang. Supaya nanti teman-teman kalau menghitung pakai tangan, pakai hitungan manual, supaya ini diperhatikan. Di sebelah kiri itu pipa dan di sebelah kanan selang. Karena kita ingin mentotalkan kehilangan energi primer pada pipa dan selang. Di sini semua input atau parameter pada rumus ini diketahui. F, L, D, dan Q diketahui sehingga kita bisa tinggal hitung. Jadi dapat HF totalnya itu 6,07803. Dan kehilangan energi minor itu kan 6% dari kecepatan di titik Y. Tadi udah kita hitung kecepatan di titik Y, jadi nilai ini udah ada, semua udah ada, tinggal dihitung hasilnya 1,19 meter. Oke, tadi seperti yang saya jelaskan, asumsi yang saya gunakan itu P-nya 0 karena dia berada pada bagian suction atau hisap yang terhubung ke sumber air. Dan saya mengasumsikan bahwa permukaan air pada sumber air tersebut juga terbuka ke atmosfer sehingga tinggi tekan pada titik W di sini adalah 0. Dan ketinggiannya juga 0. Maka kita bisa menghitung HM itu sebagai eh, perbandingan 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 energi pada titik ini dikurangi titik ini. Oke. Jadi titik titik jet, energi di titik jet dikurangi dengan energi di titik W ditambah dengan kehilangan energi tadi. Ini masuk akal karena kan kita ingin menghitung total energi yang digunakan untuk mengeluarkan air dari selang ini tadi. Jadi total energinya itu adalah berarti secara logika adalah total energi pada titik ini dikurangi dengan total energi pada titik awal tadi. Itu adalah total energi yang diperlukan pipa untuk mengeluarkan air keluar. Jadi titik Y dikurangi titik Z ditambah dengan koefisien-koefisien kehilangan energi primer dan minor. Semua nilai ini uh,
udah ada, bisa dihitung. Q, P, dan segala macam. Kebetulan tadi P di titik W itu 0, ini juga 0. Kecepatannya dapat dihitung dengan Q per A. Ya udah, tinggal dihitung dapat nilainya HM-nya 27,04. Kemudian kita bisa akhirnya menghitung daya pompa. Daya pompa itu rho GH Q per N, yaitu sebesar 3206,66 watt. Oke, itu untuk soal nomor satu udah selesai. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu untuk mencari debit pada setiap pipa di sini. Ada suatu sistem jaringan pipa, dan kita diminta untuk mencari debit pada setiap saluran pipa ini. Jika diketahui yang masuk ke dalam sistem itu 200 liter per detik, dan di sini di setiap titik ada keluaran debit atau outlet. Jadi eh, data yang diberikan itu di sini ada digunakan asumsi bahwa kehilangan energi minor diabaikan. Berarti kita tidak perlu menghitung kehilangan energi karena belokan-belokan ini. Itu diabaikan. Dan diberikan kekasarannya itu 0,03. Itu mungkin untuk menghitung menggunakan grafik ya. Kemudian koefisien gesekan pipa dihitung ini menggunakan diagram Bode tadi. Jadi K ini merupakan suatu parameter yang kita gunakan untuk menentukan eh, nilai pada diagram Bode. Kemudian diketahui juga viskositasnya untuk menghitung Re. Re juga dipakai untuk menghitung nilai pada diagram Bode. Ini semua data-datanya. Di sini terdapat data panjang dan diameter dari setiap pipa. Untuk perhitungannya sendiri, saya menggunakan Microsoft Excel untuk perhitungannya. Jadi, jika digambarkan kembali, sistem pipa itu yang ada di soal saya gambarkan kembali seperti ini. Dan saya di sini udah menggunakan NIM saya sendiri. Jadi di sini keluarannya itu udah jelas 56, 58, 48, dan 38. Kemudian di sini kita menggunakan teori Hardy-Cross ya. Teori Hardy-Cross yang menyatakan bahwa eh, untuk menghitung debit di setiap aliran pipa ini, kita mengasumsikan bahwa kita menggunakan teori kontinuitas. Bahwasanya Q masuk sama dengan Q keluar. Jadi langkah pertama untuk menghitung semuanya ini adalah dengan kita mengasumsikan Q awal atau Q perkiraan awal yang masuk melalui yang mengalir pada setiap pipa dalam jaringan ini. Jadi setelah kita menentukan Q awal tadi, kita akan menggunakan iterasi atau proses yang berulang-ulang untuk mengoreksi Q awal kita tadi ini. Kemudian nanti hasil koreksinya mungkin di setelah beberapa iterasi sampai koreksinya itu mendekati nol atau angka errornya mendekati nol, maka itu akan menjadi key akhir kita. Oke, kita masuk ke langkah pertama yaitu menentukan key awal, dugaan awal. Jadi kita bisa pakai logika-logika atau secara intuitif ya. Jadi di sini masuk 200 liter dan dia harus disalurkan di dua eh, dua pipa. Kita bilang aja ini pipa, saluran ini pipa. Dari pipa A ke pipa B, saya mengasumsikan dia mengambil 100. Jadi setengah dari pipa A ke pipa B itu setengah dari yang masuk ke titik A. Berarti setengahnya lagi ada di pipa A E. Kemudian karena di sini masuk 100 dan di sini keluar 58. Oh, berarti kita ke sini dulu deh. Di sini masuk 100. Oke, dan saya mengasumsikan di jaringan pipa ini
di pipa BE ini, saya mengasumsikan aliran airnya itu ke atas. Dan di pipa ED ini, DE, dia alirannya itu ke kanan. Oke. Karena dia 100 masuk, ini 4, karena ini alirannya ke atas dan ini ke kanan, maka ini jika ditotal hasilnya harus, oh ditambah ini juga, ini ada yang keluar 5 6, hasilnya harus 100. Oke. Jika kita menambah ini, tambah ini, hasilnya harus 100. Jadi, key yang masuk ke titik E harus sama dengan key yang keluar dari titik E. Oke. Berarti ini kita asumsikan aja. Ini nilainya 39,6 karena eh, saya mengasumsikan bahwasanya pipa ini mengambil sekitar 90% dari key yang masuk. Oke. Key yang masuk ini tadi kan dikurangi 56 karena 56 ini udah fix keluar dari soal. Yang masuk ke pipa ED itu adalah 90% dari 90% dari selisih 100 kurang 56. Jadi 39. Nah, 10%-nya dia masuk ke pipa EB. Itu asumsi aja, asumsi secara intuitif. Kemudian di pipa B ada dua yang masuk, satu udah diketahui keluar 58. Berarti kita bisa menentukan yang keluar satunya lagi. Itu adalah 100 tambah 4,4 tambah 50, 100 tambah 4,4, ya, 100 tambah 4,4 kurang 58 itu 46,4. Jadi ke sini masuk 46,4. Kemudian karena di sini pipa DE ini ada aliran air sebesar 39,6 liter per detik, maka dan di sini ada keluar 38, maka di sini dia naik 1,6. Karena kan yang masuk lebih besar dari yang keluar yang diketahui ini. Berarti ada 1,6 lagi yang harusnya keluar ke atas. Dan di titik C, jika dijumlahkan ya, ini tambah ini, hasilnya pasti sama, 48. Oke, teman-teman gak usah bingung menentukannya. Bisa pakai intuitif, tebak-tebakan, ya bebas. Yang perlu diperhatikan di sini yang namanya adalah konsep loop. Jadi dalam jaringan kita ini ada eh, loop ya. Loop itu berarti ada suatu sistem yang saling terhubung sehingga eh, bisa menyebabkan airnya berputar di situ-situ aja. Jadi itu namanya loop. Di sini ada loop satu, loop 2. Jika kita ingin memasukkan key dugaan awal ini ke rumus, kita harus mengikuti aturan jarum jam. Jadi jika aliran debit aliran kita yang berada pada pipa itu dia searah jarum jam, maka dia nilainya positif dalam rumus atau dalam iterasi. Tapi jika dia berlawanan arah jarum jam, maka nilainya harus minus. Oke. Okay? Contohnya yang searah jarum jam di sini adalah 100. Dia kan alirannya ke kanan. Jadi dia searah jarum jam. Yang negatif itu yang ini, alirannya melawan arah dari loop ini, melawan arah jarum jam. Jadi dia berputar berlawan arah jarum jam, nilainya negatif. Ini yang 4,4 atau debit di titik BE, ini dia juga melawan arah loop. Ini searah, yang BC ini searah, ini berlawanan arah, dan ini berlawanan arah. Oke, itu harus diperhatikan. Jika berlawanan, dia negatif, searah dia positif. Oke, ini data yang diketahui dari soal ya, viskositas. Dia 1,13 kali 10 pangkat minus 6. Tapi di sini saya tulis dalam bentuk desimal. Kemudian kekasarannya 0,03. Kemudian ini ada parameter properti penampang dari setiap saluran. Oke, jadi kita mulai dari iterasi pertama. Jadi
kita mengiterasi untuk mendapatkan debit ini, kita iterasi secara individual setiap loop. Jadi di sini ada loop satu, di sini ada iterasi untuk loop 2. Jadi kita menganggap iterasi pada loop satu ini tidak akan mempengaruhi debit di loop 2 ini. Oke? Jadi kita lakukan dia secara individu-individu. Pertama kita ke loop satu. Jadi yang kita butuhkan itu adalah key awal tadi. Key awalnya kan tadi di loop satu itu 100 ya. Tapi ini kan liter per detik. Padahal di rumus eh, ingin keluarannya itu supaya meter per second. Meter kubik per second. Jadi bisa dibagi dengan 1000. Oke. Oke. Jadi intinya dalam menghitung debit dalam setiap saluran pipa ini adalah kita pertama menentukan dulu key asumsi awal. Kemudian key asumsi awal itu di sini tadi key 0. Key 0 itu sebagai asumsi awal. Kemudian setelah setelah eh, key 0-nya dapat, key 0 ini akan kita koreksi menggunakan delta key. Oke, delta key. Koreksi. Sebenarnya proses iterasi itu hanya menambahkan key awal tadi dengan delta key-nya, koreksinya. Ditambahi terus, berulang-ulang, dikoreksi terus sampai nanti nilai koreksi ini dia mendekati nol. Dan ketika mendekati nol, nilai key yang terkoreksi paling akhir itu adalah nilai key yang sebenarnya. Jadi dalam metode Hardy Cross menggunakan kita meng, kita mengasumsikan bahwa dalam satu loop ya. Jika di sini ada loop, ini loop, ini titik, ini titiknya atau joinnya atau junction ya. Dalam satu loop ini kehilangan energi itu adalah nol. HF adalah nol. Karena kita tadi tidak menghitungkan energi minor ya, jadi yang kita perhitungkannya HF primer. HF-nya adalah nol. Kenapa bisa HF-nya nol? Ini misalnya debit yang keluar, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, dan ini ke sini. Kenapa nol? Karena jika eh, kita menghitung menggunakan rumus Bernoulli ya, dari titik A ini, dia mempunyai suatu total energi. Oke. Kemudian kalau kita bayangkan HF itu masih diperhitungkan ya, bukan dianggap nol. Kalau HF diperhitungkan, maka air yang mengalir dari titik A ke titik B, dia akan dikurangi oleh sejumlah nilai HF. Oke. Jadi energi di titik A pada titik B ini, energi A itu energi pada titik B itu lebih kecil dari energi pada titik A akibat kehilangan energi karena eh, gesekan tadi. Kemudian alirannya masuk ke titik C. Nah, dalam titik C ini terjadi lagi kehilangan energi. Jadi titik C pasti lebih kecil dari titik B. Sampai seterusnya, dan kita kembali lagi ke titik A. Pada saat kita kembali ke titik A lagi, energi energinya itu lebih kecil dari titik D. Nah, ini ini kan nggak masuk akal ya. Di satu titik yang sama terdapat dua dua tinggi energi yang berbeda. Oleh sebab itu kita memakai asumsi ya, Hardy Cross memakai asumsi bahwa kehilangan energi di satu sistem loop itu adalah nol. Oke. Jadi karena delta HF adalah nol, sedangkan HF itu rumusnya delta HF itu rumusnya adalah
sigma K dikali Q 0 ya, asumsi awal pangkat N. Dan N yang kita pakai itu adalah 2. Ini adalah suatu ketetapan. Jadi, dan K ini adalah rumus untuk mencari kehilangan energi seperti biasa. Itu adalah F. F itu yang F dikali L kali L per D dikali dengan V kuadrat per 2G. Oke, ini adalah rumus untuk mencari kehilangan energi primer. Jadi K dikali Q pangkat N itu adalah sigma kehilangan energi atau kehilangan energi total. Nah, karena eh, karena tadi kita akan mengoreksi Q ini dengan satu delta Q, berarti kita bisa menulis ulang rumus ini menjadi K. K itu koefisien kehilangan energi primer dikali dengan eh, Q 0. Ini sebenarnya belum Q 0 ya. Ini sebenarnya adalah Q. Q itu Q yang sebenarnya. Jadi Q yang sebenarnya itu adalah Q 0 tambah delta Q kan. Atau Q koreksi. Jadi eh, ini tadi kan total kehilangan energi. Itu harus sama dengan 0. Di sini ada Q, dan Q itu adalah Q teoritis, Q yang sebenarnya. Dan Q yang sebenarnya itu sebenarnya dia sudah dikoreksi dengan suatu nilai, yaitu delta Q kuadrat, dan ini harus sama dengan 0. Nah, karena ini Q 0 tambah delta Q kuadrat, maka ini bisa dijabarkan jadi Q 0 kuadrat tambah 2 Q 0 kali delta Q tambah delta Q kuadrat sama dengan 0. Oke, ini dikurung dikali K. Ini adalah sigma kehilangan energi, harus sama dengan 0. Dan di sini, lagi-lagi kita mengasumsikan bahwasanya koreksi itu akan sangat kecil, ya. Delta Q itu akan sangat kecil, sehingga kita bisa mengabaikan bagian yang ini, delta Q kuadrat. Jadi yang sisa adalah Q 0 kuadrat tambah 2 kali Q 0 kali delta Q. Dikalikan K. Hasilnya harus sama dengan 0. Oke. Dari sini kita bisa mencari delta Q itu berapa. Delta Q itu kita tinggal pindah-pindah-pindah. Dia hasilnya adalah minus sigma K dikali Q 0 kuadrat. Karena kan K kali Q 0 kan Q 0 kuadrat. Oke. Dia pindah ruas ke sana jadi minus. Ini. Minus K kali Q 0 kuadrat per. Di sini kan delta Q ya. Kita harus mengisolasi delta Q di satu ruas. Jadi 2 kali Q 0 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi dia per 2 kali Q 0 atau sigma 2 kali Q 0. Nah, inilah rumus yang kita gunakan untuk melakukan iterasi itu. Jadi pertama, kan kita sudah dapat Q 0 asumsi awal. Kemudian kita iterasi terhadap delta Q secara berulang-ulang sampai dia mendekati nilai yang sebenarnya. Oke, kita masuk ke Excel ya. Oke, di sini kan udah ada parameter-parameter. Semua parameter ini D, L, dan V. V ini kita dapat dengan rumus Q dibagi A. A-nya itu kita pakai rumus luas lingkaran menggunakan diameter yang ada ini. Oke. Jadi tinggal masukin aja misalnya AB. AB itu kan diameternya 200. Ya udah tinggal dihitung luasnya. Terus Q dibagi luas dapat ini 3,1 meter per second. Ini bilangan Reynolds-nya. Jadi angka Reynolds itu rumusnya adalah
eh, V dikali D per mu atau viskositas. Oke. Jadi kita tinggal masukin aja karena viskositasnya diketahui, D-nya diketahui, V-nya diketahui, tadi udah dicari, RE-nya dapat. Kemudian F itu diketahui ya, F itu OF itu dicari dari grafik ini, diagram Modi. Jadi untuk mencari F, kita membutuhkan Reynolds number. Reynolds number ini kita dapat dari perhitungan ini. Dan di sebelah kanan kita membutuhkan rasio E per D. Nah, E-nya kan tadi kita dapat di soal diketahui dia 0,03. Dan D-nya diketahui juga di soal. Jadi kita bisa tahu K per D-nya itu ini, sebesar ini. Karena K per D dan bilangan Reynolds diketahui, maka kita bisa mencari F. Oke, contohnya di sini, bilangan Reynolds-nya 2 kali 10 pangkat 6. Dan eh, dia menggunakan grafik ini, berarti ini E per D-nya atau K per D-nya 0,01. 0,000001. Sehingga F-nya itu jika ditarik garis horizontal dari pertemuan RE dengan E per D itu di sini atau sekitar 0,015669 sekitar segitulah. Membaca diagram ini sendiri, dia tiap naik satu garis itu nambah 0,001. Jadi ini 0,016, 0,018, 0,019, 0,016, 17, 18, 19 sampai 0,02. Oke. Jadi dia tambah 0,01. Oke, berarti F bisa didapat dari RE dan K per D. Oke. Dan key tadi, ini adalah key 0, key yang kita asumsikan di awal. Yang kita asumsikan di awal itu, misalnya di sini untuk pipa AB, asumsi kita 100. Dan dia searah jarum jam. Berarti eh, kita pakai dia positif 0,1. Ini kenapa jadi 0,1? Karena saya konversi dari, ini kan liter per detik ya, konversi jadi meter kubik per second. Supaya dia bisa menghitung kecepatan. Kecepatan satunya meter per second. Jadi saya buat semuanya dalam meter dan second. Oke, yang pipa BE, ini kan jaringan satu atau loop satu. Jadi yang saya tinjau di loop satu ini hanya AB, BE, dan EA. Oke. Di pipa BE, dia alirannya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi dia negatif. Di pipa EA, dia juga berlawanan arah jarum jam. Jadi dia negatif. Oke, kita bisa mencari K. K besar. K besar itu kan tadi ini. K besar itu tadi ini. K besar itu adalah ini. F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Jadi, ini saya modifikasi ya. Saya modifikasi rumusnya jadi 8 dikali, ini sebenarnya mengganti, ini kan V kuadrat ya. Sedangkan V itu Q per A. Dan sedangkan A itu adalah eh, eh, A itu adalah seperempat Pi D kuadrat. Nah, nilai inilah yang kita masukkan ke V. Oke, kita ganti V dengan nilai ini. Jadi dia jadi Q kuadrat, Q per seperempat Pi D kuadrat dikuadratkan. Makanya ini tadi seperempat seperempat kuadrat itu kan seperdelapan. Karena dia 1/108, 8-nya jadi naik ke sini. Makanya dia rumusnya jadi 8 kali Q. 8 kali Q kali L. Rumusnya bisa dilihat di inilah, di PPT. Pasti ada rumusnya. Atau mungkin saya tadi tulis di sini. Ah, ini. Ini rumusnya. Jadi dia 8 dikali Q kuadrat dikali L dikali F dibagi Pi kali D pangkat 5 kali G. Oke. Ini didapat dengan mengganti V kuadrat tadi menjadi ini. Menjadi Q per seperempat Pi D kuadrat. Oke.
Selanjutnya, setelah K diketahui, kita tinggal masukkan semua inputnya. Kita bisa mengetahui HL. HL itu adalah ini tadi. Mana tadi? Ini, HF. Total kehilangan energi atau KN. K kali Q pangkat N atau K kali Q kuadrat. Jadi, kita masukkan HL-nya itu K. K itu adalah ini, K kali Q pangkat 2. Oke. Kemudian, kita masukkan HL per Q. Kenapa saya masukkan HL per Q? Karena kan tadi HL itu kan K kali Q kuadrat. Kenapa saya bagi dengan Q? Supaya dia hasilnya jadi, kan Q-nya mati nih ke kuadratnya. Jadi K kali Q. Oke. Kenapa saya membutuhkan nilai K kali Q? Karena untuk menghitung delta Q ini, ya, untuk menghitung delta Q, kita butuh ini ada K sebenarnya, sigma 2K kali Q0. Oke, kita butuh nilai K kali Q di sini. Sigma K kali Q. Makanya kita buat K kali Q kuadrat per Q supaya kita dapat nilai K kali Q-nya. Oke. Setelah kita dapat nilai K kali Q dan kita dapat nilai K kali Q kuadrat, kita totalkan semua untuk selang, untuk semua pipanya. Kita total dapat sigma sigma K kali Q kuadrat yang ini. Sigma K kali Q kuadrat. Dan kemudian kita juga dapat nilai ini, sigma K kali Q. Eh, yang tadi sigma K dikali Q. Oke. Kita totalkan sigma K kali Q kuadrat per 2. Ini ya rumusnya. Jadi, delta Q itu adalah sigma K kali Q kuadrat per 2 kali sigma K kali Q. Seperti yang sudah saya tulis di sini tadi. Oke. Sigma K kali Q kuadrat per sigma 2K kali Q. Jangan lupa di sini ada minus. Jadi rumus di Excel-nya itu minus ini kan tadi sigma K kali Q kuadrat per 2 kali ini. Ini itu adalah K kali Q, sigma K kali Q. Yang ini totalnya. Dapat delta Q-nya, koreksinya itu 0,063. Itu untuk loop 1 ini. Kemudian kita hitung untuk loop 2. Caranya sama. Selanjutnya kita masuk ke loop 2 ya. Perhitungan loop 2 sama persis seperti perhitungan loop 1. Yang berbeda, enggak ada yang berbeda. Oke, kita masukkan semua key-nya. Misalnya di sini BC itu searah jarum jam, jadi dia positif. Kemudian CD dia berlawan arah jarum jam, dia negatif. Oke, perhatikan arah alirannya, apakah dia searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. Itu harus diperhatikan. Kemudian ya semua sama aja, dapat delta key. Masuk kita ke iterasi kedua. Iterasi kedua, key awal tadi, key asumsi awal, kita tambahkan dengan koreksi. Oke, jadi yang berbeda di tabel ini adalah key-nya sudah dikoreksi dengan ini. Karena key-nya dikoreksi, V-nya dikoreksi sehingga RE-nya terkoreksi sehingga kita harus mengambil bilangan F yang terkoreksi juga. Jadi kita harus lihat grafik lagi karena F-nya berubah. Oke, setelah kita dapat delta key di sini. Koreksi yang kedua. Nah, setelah kita dapat koreksi yang kedua, eh, baru kita dapat semua total eh, debit yang mengalir dalam sistem jaringan pipa. Oke. Di loop 2, caranya juga sama seperti cara yang pertama. Oke. Kita yang di loop kedua, kita koreksi terhadap delta key yang kita dapat pada iterasi pertama. Kemudian karena key-nya di sini berbeda, V-nya berbeda, RE-nya berbeda, sehingga kita harus mencari F di grafik.
Oke. Setelah kita mencari F di grafik, kita bisa dapat delta Q yang baru lagi. Sehingga hasilnya kan diminta di soal minimal 2 iterasi ya. Jadi kita pakai 2 iterasi aja. Setelah dapat delta Q pada iterasi kedua, maka total debit pada AB di sini adalah eh, Q, Q di iterasi kedua tambah delta Q di iterasi kedua. Oke, hasil di sini karena dia satuannya liter per second, kita kembalikan ke liter per second, dia kita kalikan dengan 1000. 1000, 1000. Kenapa di sini ada negatif? Jadi, Oke, jadi ini adalah hasil dari perhitungan debit kita. Ini untuk loop satu dan ini untuk loop 2. Kenapa di sini ada positif negatif? Jadi kalau kita mengasumsikan di awal dia positif dan hasil akhirnya positif, berarti dia sesuai dengan asumsi kita. Dan EA ini kan kita asumsikan dia di awal dia itu berlawanan arah jarum jam yang EA ini. Dan ternyata di hasil akhir dia negatif, dia tetap berlawanan arah jarum jam. Oke. Jadi kalau kita misalnya ngecek apakah hasilnya ini benar atau enggak, kan di sini AB yang sebenarnya itu setelah hasil iterasi dia kan 163. Dia arahnya sesuai dengan asumsi kita di awal. Kemudian ini juga arahnya sesuai dengan asumsi kita di awal. Tapi nggak usah kita tulis negatifnya. Tanda negatif positif itu hanya sebagai penanda arah. Oke. Jadi cara ngeceknya, setelah kita iterasi, hasil dari A, B, dan A ke E itu harus sama dengan 200. Nah, jika hasilnya sudah begini, maka perhitungan kita sudah benar. Baik, itu saja untuk soal nomor 2. Untuk yang loop kedua juga sama. Oke. Di sini juga ada keterangan mengenai apa yang kubilang tadi, mengenai tanda negatif tadi, negatif atau positif. Oke, sekian teman-teman semua. Semoga ujiannya lancar. Terima kasih.